Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang orang tua yang toksik. Banyak channel YouTube yang sudah membahas tentang orang tua yang toksik. Tetapi beliau atau channel-channel yang membahas tentang orang tua toksik itu menyalahkan orang tua. Orang tua yang toksik itu disalahkan. Melalui kesempatan ini, saya sebagai bengkel hati memposisikan diri saya di tengah-tengah. Saya tidak menyalahkan orang tua yang toksik, tetapi saya ingin memberikan saran-saran supaya kehidupan kita, keluarga kita akan menjadi baik-baik saja, sejahtera, dan kehidupan kita akan menjadi bahagia. Memang sebagai orang tua kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak. Kadang kita memberikan peraturan-peraturan atau kita sebagai orang tua memang harus keras kepada anak. Karena jika anak terlalu diberi kebebasan, itu juga akan berpengaruh buruk jika anak tidak kuat, tidak sanggup menghadapi ujian-ujian di luar, maka akan buruk berakibat kepada anak. Maka dari itu kewajiban orang tua itu mendidik, mengarahkan anak ke jalan yang benar. Seperti di dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 itu mengajarkan bagaimana cara-cara mendidik anak. Sekarang marilah saya mengajak kepada Anda sebagai orang tua, marilah kita didik anak kita, kita beri masukan, tetapi jangan sampai melebihi batas, jangan sampai keterlaluan. Suatu contoh, kita membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, kita banding-bandingkan. Itu sebenarnya kurang tepat. Kita harus memahami, kita harus menyadari bahwa setiap anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, mungkin berbeda. Mohon maaf, saya mengambil contoh dari ikan supaya mudah untuk kita belajar. Kadang sifat anak itu ada seperti ikan, pandai berenang, dan ada yang seperti tupai, pandai memanjat. Itu karakter anak, sifat-sifat anak yang berbeda. Jika anak kita memiliki sifat seperti ikan, pandai berenang, dan kita paksakan, kita arahkan untuk seperti tupai, memanjat, itu akan kesulitan untuk si anak. Jadi jika kita sebagai orang tua memaksakan kehendak, misalnya jadi seperti ini, itu akan bagus untuk anak. Itu sebenarnya tidak tepat. Karena anak mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Kita mengarahkan anak itu boleh, tapi sebatas mengarahkan. Nanti apa yang terjadi kepada anak, nasib apa yang akan datang kepada anak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengaturnya. Kewajiban kita sebagai orang tua itu hanya membimbing dan mendidik,
tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena nanti akan berpengaruh buruk untuk keluarga kita. Saya ingin memberikan contoh kehidupan saya. Saya dulu dipaksa orang tua saya untuk pegang mic, untuk pidato, biar dilihat orang banyak. Itu keinginan orang tua saya. Tetapi waktu itu saya tolak, saya tidak mau. Dan setelah orang tua saya meninggal, saya baru sadar, oh ternyata saya membutuhkan itu. Seandainya dulu saya dididik orang tua saya untuk pegang mic, untuk belajar bicara, mungkin saat ini akan lebih bagus lagi. Mungkin itu feeling dari orang tua. Jadi maksud dari apa yang saya sampaikan ini, jika orang tua mempunyai kehendak dan ditolak oleh anak, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Dan jika Allah berkehendak, nanti anak itu akan jadi seperti apa yang orang tua inginkan. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibikin stres. Kita sebagai orang tua tidak harus stres, karena nanti semua akan berjalan sesuai dengan keinginan kita jika Allah berkehendak. Jadi serahkan semua, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika anak tidak bisa diatur, kita mengarahkan ke utara, anak ke selatan, sudah, jangan dibikin emosi, biarkan saja, selama tidak menyalahi syariat agama. Sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Hidup ini jika kita salah penanganan, maka kita sendiri yang akan hancur. Tetapi jika kita tepat dalam penanganan, maka kehidupan kita akan bahagia. Jadi saya mengajak kepada diri saya sendiri dan Anda sebagai orang tua, marilah kita tidak apa-apa memberi peraturan kepada anak, kita mendidik anak, kita keras kepada anak. Tetapi ada batasannya. Kita harus belajar langkah-langkah apa yang harus kita tempuh. Saya rasa materi ini cukup. Nanti untuk anak yang depresi menghadapi orang tua yang toksik, akan saya bikinkan videonya. Nanti jika sudah jadi, linknya akan saya taruh di deskripsi. Semoga saja bermanfaat. Saya rasa materi ini cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.